Alhamdulillah. Baik. Dan beliau ini adalah pengasuh Saha Ahmadiyah yang ada di Tonto, Mesir. Kalau dari Mesir itu kurang lebih 1 jam. Ya. Di sana asal beliau tinggal di sana. Kemudian latar belakang pendidikan beliau S1 di Universitas Al-Azhar jurusan hadis pada tahun 1998, S2 sama dengan jurusan hadis selesai tahun 2001, S3 dengan jurusan hadis juga selesai tahun 2006 dan menjadi asisten profesor pada tahun 2013, meraih gelar guru besar bidang hadis dan ilmu hadis pada tahun 2019. Alhamdulillah. Jadi kalau hadis ini di dunia ini mungkin sedikit, kalau Al-Quran banyak, dan insya Allah beliau akan mendirikan namanya Madrasatul Hadits yang ada insya Allah di Jakarta, insya Allah. Jadi lagi didirikan yayasannya, lembaganya untuk kita semuanya atau anak didik kita nanti yang ingin mengambil sanad hadis. Mungkin nanti beliau juga akan dipandu oleh Ustaz Iqbal akan memberi hadiah. Mungkin hadis musalsal bila waliyah. Nanti kita mintakan kepada beliau khusus untuk para masai, masya Allah luar biasa yang dimuliakan Allah ini. Alhamdulillah, perjalanan sangat luar biasa panjang. Salah satu guru beliau adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kemudian Profesor Dr. Ibrahim Ma'bad Abdul Harim. Kemudian Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Kemudian Profesor Dr. Sa'ad Al-Jawisi. Ini adalah salah satu dari guru-guru beliau yang beliau mendapatkan sanad hadisnya dari beliau ini. Alhamdulillah. Dan insya Allah hadir depan kita bersama kita dengan sangat bahagia. Nanti bagi yang bertanya silahkan bertanya, karena beliau sangat suka kalau ada yang bertanya. Apa aja yang berkenaan dengan apa saja, khususnya di bidang agama, beliau siap menjawab dengan detail. Kemarin ada salah satu dari sahabat kita bertanya, ini bener nggak hadisnya? Ini bener nggak? Sami'na kan biasanya begitu. Tapi ini kalau mau mempertanyakan benar atau tidak benarnya, langsung. Alhamdulillah depan kita ini beliau ahlinya, salah satu pakar ahlinya di dunia yang ada dan mengajar aktif di kampus Universitas Al-Azhar Mesir. Dari sekilas tentang beliau, nanti ambil ilmunya semaksimal mungkin. Beliau selain nanti jam 2 akan terbang ke Jakarta, yaitu ada acara nanti di beberapa tempat, kemudian lanjut Jawa Timur, lanjut kemudian insya Allah Jawa Tengah, lanjut kemudian nanti ke Cirebon, dan tanggal 2 pagi baru kembali ke Mesir. Setelah keliling memang Masya Allah banyak perjalanan luar biasa perjalanan beliau ini. Dan terakhir kemarin sempat silaturahim ada juga di pondok pesantren Darul Iman, pengasuh Kiai Haji Suaidi, beliau hadir di sini. Alhamdulillah. Karena kebetulan saya ini adalah adik kelas beliau ini, jauh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakumullah. Gunakan semaksimal mungkin Syekh Iqbal waktunya sebaik mungkin dan ambil ilmunya sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tadi hadiah nanti yaitu hadis musalsal insyaallah bila waliyah. Kalau beliau kasih 1 alhamdulillah, kalau 3 alhamdulillah, kalau 4 alhamdulillah. Kapan waktu nanti mungkin ke Fakultas Arba'in Nawawi kalau mau nanti para masyayikh ada di sini, insyaallah tahun yang akan datang mungkin dengan waktu yang agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ayahanda Ustadz Harun. Mumpul ada Harun, ada Asmawi, lengkap sudah.
yang satu ayah, yang satu mamang. Bapak Ibu, para masyayikh, para kiai, para guru, ustaz, ustadzah yang saya muliakan, hadir di depan kita Profesor Dr. Ibrahim Ashmawi Al-Misri Al-Azhari yang beliau alhamdulillah berkenan hadir di tempat kita dengan judul sinergitas antara ulama dan umara untuk kemaslahatan dan untuk ketentraman umat. Yani mawdu'na ba'an ya syekhna at-ta'azur bainal ulama wal umara li maslahati wa tuma'ninatil ummah. Untuk kemudian untuk menyingkat waktu, kita persilakan kepada beliau untuk memberikan pencerahan kepada kita seluas-luasnya yang mungkin. Nah, beliau akan memberikan waktu sekitar, kita berikan waktu sekitar 45 menit waktu emas ini, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kepada beliau, falyatafadhal mashkuran minallahi ma'jura. لا ممكن 10 دقائق 10 دقيقة كده أنا أترجم. يعني أنا أتكلم كله مرة واحدة ولا في كل فقرة أتكلم؟ كل فقرة كل فقرة كده أحسن. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله الذي جاءنا بالخير ووقانا من الشر ودلنا على ما فيه صلاحنا وفلاحنا في الدارين، سيدنا محمد سيد العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Beliau memulai dengan memuji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan kita kebaikan-kebaikan dan menyelamatkan kita dari segala keburukan-keburukan. Dan beliau melanjutkan dengan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin. Wa ba'd. أشكر مجلس علماء إندونيسيا على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الموضوع المهم الذي يعد موضوع الساعة وكل ساعة. Saya berterima kasih kepada Majelis Ulama Ogan Ilir yang dengan secara khusus telah mengundang saya untuk memberikan materi yang sangat penting ini yang kita akan bahas sedikit demi sedikit. وأود أولا أن أؤكد على عمق الروابط التي تربط بين شعب مصر وشعب إندونيسيا، بين الدولتين الشقيقتين والأواصر الكريمة التي تجمع بين البلدين على مدار التاريخ. Tapi sebelum saya berbicara, saya akan mengingatkan kepada kita semua tentang satu hubungan yang sangat luar biasa antara dua negara yang bersaudara ini, antara Mesir dan Indonesia, berdasarkan sejarah yang sangat panjang dengan kesamaannya, dengan unsur-unsurnya yang itu menjadikan kita negara yang berdaulat dan saling sayang menyayangi satu sama lain. وأنقل لكم تحية مؤسسة الأزهر الشريف شيوخا وطلابا وتحية الشعب المصري إلى شقيقه الإندونيسي. Dan saya menyampaikan pesan dan salam hangat dari Jamiatul Azhar, dari Al-Azhar, Yayasan Azhar atau Lembaga Azhar, baik dari para masyayikhnya, para guru besarnya maupun dari para muridnya. Juga saya menyampaikan pesan-pesan juga salam yang mesra dan hangat dari penduduk Mesir kepada penduduk Indonesia. والحقيقة أن من بين الدول التي زرتها ولا أشعر فيها بالغربة كأني في بلد مصر هي دولة إندونيسيا. Dan di antara sekian banyak negara, mungkin satu-satunya negara yang banyak telah saya kunjungi dan saya tidak merasakan keterasingan sedikit pun, itu adalah Indonesia. Saya tidak merasakan terasing sedikit pun di sini. لأنه توجد رابطة كبيرة بيننا في طبيعة هذا الشعب وطبيعة التعليم الإسلامي الذي يقارب أو يشابه التعليم الأزهري في نظامه وفي مقرراته الدراسية، حتى كأن الذي يرى المعاهد الإسلامية في إندونيسيا كأنه يرى الأزهر الشريف في مصر. Dan saya melihat betapa banyak kesamaan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Mesir. Kemudian juga betapa banyak kesamaan antara pondok-pondok pesantren di Indonesia yang kalau kita lihat
bagaimana proses belajar dan mengajarnya. Itu ketika mereka melihat pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama di Indonesia, maka seolah-olah mereka secara langsung menyaksikan Azhar yang ada di Indonesia. ولا يمكنك أن تمشي في إندونيسيا في أي مكان إلا وتقابل طالبا أو خريجا في جامعة الأزهر الشريف أو طالبا تعلم في رحاب الأزهر الشريف ويتكلم معك باللهجة المصرية كما كان يتكلم معنا الشيخ المبارك الأزهري خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر. Dan merupakan hal yang tidak mungkin ketika Anda berjalan di Indonesia dimanapun, Anda pasti akan berjumpa dengan para alumni-alumni Al-Azhar, juga alumni-alumni yang pernah belajar di Universitas Al-Azhar, yang bahkan ketika mereka berbicara dengan lahja dialek seperti orang-orang Mesir. Masya Allah, la quwwata illa billah. ومما يزيد العمق الروابط بين البلدين تقارب طباع هذا الشعب في المرح والخفة والظرف والبساطة والذي يتجلى به هذا الشعب الكريم، وهذا ينعكس على حياته إن شاء الله تعالى. Dan semakin dalam hubungan ini kalau kita lihat betapa banyak kesamaan tersebut, baik pada humorisnya orang-orang Indonesia, kemudian betapa ramahnya mereka, kemudian betapa mereka hidup dalam kondisi yang sederhana sama dengan Mesir, tetapi walaupun demikian maka mereka masih tetap bisa hidup dengan santai dan nyaman. هذا الكلام ليس بعيدا عن موضوع المحاضرة، فنحن إن شاء الله سنتكلم عن هذا الموضوع المهم، وهو مذاكرة العلماء والأمراء بما يجلي مصلحة الأمة. Dan pembahasan kita tidak akan jauh dari pembahasan apa yang saya sampaikan barusan, bahwa permasalahan umat ini, yaitu permasalahan yang akan kita angkat pada hari ini di mudzakarah para ulama, maka sebentar lagi beliau akan menyampaikan poin-poin yang ingin beliau sampaikan. فالبعثات الأزهرية الإندونيسية إلى مصر والبعثات الأزهرية المصرية إلى إندونيسيا ناتجة عن علاقة طيبة بين العلماء والأمراء في كلا البلدين. Anak-anak atau utusan-utusan Azhar, utusan Indonesia yang berangkat ke Al-Azhar, atau utusan-utusan bi'atsah atau utusan Azhar yang diutus ke negara Indonesia, merupakan hasil dari betapa baiknya kerjasama antara ulama dan umara, antara ulama dengan pemerintah di dua negara ini, yaitu Mesir dan Indonesia. أما عن موضوع المحاضرة فقلت إنه موضوع الساعة وكل ساعة، وذلك لأن الأمة، قيادة الأمة لها جناحان، جناح الإمارة وجناح العلم، ولا بد للأمة من الجناحين معا. Dan pembahasan atau tema kita hari ini merupakan tema yang terus update, aktual, yang kita temukan sehari-hari. Karena kalau kita temukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka kita akan temukan dua sayap yang bisa menjadikan pemerintahan tersebut, bangsa tersebut berjalan dengan baik. Satu sayap itu adalah ulama, kemudian sayap yang lain adalah umar atau para pemerintah. كانت العلاقة بين العلماء والأمراء على مدار القرون الأولى علاقة طيبة تسودها المحبة والود والاحترام. Dulunya hubungan antara para ulama dengan umara pada era-era atau abad-abad pertama adalah alaqatul hub, yaitu hubungan yang penuh dengan kebaikan, dengan cinta kasih. بل كان العلماء هم الأمراء أحيانا والأمراء هم العلماء. كان العالم يتولى الإمارة وكان الأمير يشتغل بالعلم. Bahkan sejarah mencatat bahwa di zaman dahulu ada ulama yang dia menjadi umarok sekaligus, kemudian ada umarok yang dia punya ilmu sekaligus dengan ulama. Jadi di zaman dulu kita akan temukan orang-orang yang punya kelengkapan antara dua instrumen ini, antara ilmu dan imam. وهذا يؤكد نظرية الإسلام في أنه لا تناقض بين الوظائف المتعاونة. الأمير يسوس الدنيا والدين والعالم يسوس الدنيا والدين لكن بالفكر. Dan ini tidak menjadikan menggambarkan bahwa
ada teori yang menyatakan bahwa umar atau pemerintah hanya terbatas untuk mengurus dunia saja, sementara ulama adalah untuk mengurus akhirat saja, tetapi tidak, bahwa sesungguhnya itu keduanya punya keterkaitan yang sangat kuat dan jelas. بل إن الدولة والإمارة لا تقوم إلا على أكتاف العلماء، فوظيفة القاضي والمفتي ووزير الأوقاف هي أصلا في الأصل وظائف علمية خاضعة لأحكام الإمارة. Bahkan kalau beliau sampaikan bahwa ulama itu punya tugas yang sekaligus pada bidang kenegaraan. Bagaimana kita lihat para qadhi, para hakim, kemudian para mufti yang memberikan fatwa, kemudian orang-orang yang berkecimpung di bidang tersebut, mereka adalah orang-orang yang sehari-harinya mereka mengurus dalam bidang pemerintahan negara atau berikan penjelasan-penjelasan tentang hukum kepada umara maupun kepada rakyat. وعلاقة العالم بالأمير لا تخرج عن 3 صور. الصورة الأولى أن يدخل الأمير العالم على الأمير، والصورة الثانية أن يدخل الأمير على العالم، والصورة الثالثة أن تكون العلاقة بينهما بحسب الضرورة والحاجة. Ada tiga kondisi di mana kalau kita lihat antara hubungan antara ulama dengan umara. Yang pertama, أن يدخل العالم على الأمير. Bahwa yang pertama seorang alim itu mengunjungi, mendatangi para umara atau pemerintah. Atau yang kedua, para umara atau pemerintah mendatangi para ulama. والثالثة أن تكون العلاقة بينهما بحسب الحاجة. Kemudian yang ketiga, hubungan antara keduanya sesuai dengan kebutuhan. إذن فما هي طبيعة العلاقة بين العلماء والأمراء في الحضارة الإسلامية؟ Maka beliau menyatakan dengan satu pertanyaan, maka apakah tabiat atau ciri khas dari hubungan antara para ulama dengan umara menurut teori atau khazanah ilmu Islam? في الصدر الأول لنأتي إلى أول أمير في الإسلام وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Pada era pertama kita akan melihat sejarah bagaimana di era-era awal itu bagaimana pemerintahan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. كيف تولى الإمارة؟ تولاها بعدما اختلف الصحابة وتشاوروا في أمرهم ومال الرأي إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا ومن رضيه الرسول للدين فقد رضيناه للدنيا. Maka Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq beliau menjadi pemerintah atau wali yang sah atau amir khalifah itu setelah ada sedikit perbedaan pendapat dari para sahabat. Kemudian setelah itu mereka bermusyawarah dengan kemufakatan bahwa siapapun yang kita ridhoi pada aspek agamanya, maka dia akan bisa memerintah kita pada aspek dunia atau pemerintahan kita. هذه المشاورة كانت بين العلماء لمصلحة الأمة، ولهذا جنب الله الأمة الفتنة وانحسم الخلاف وتولى سيدنا أبو بكر الإمارة. Maka pada era ini kita lihat bagaimana musyawarah antara para sahabat adalah untuk kemaslahatan umat. Maka dengan berkah musyawarah yang ikhlas ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan keburukan, menjauhkan fitnah daripada umat, dan itu menjadi bahkan sebaliknya mendapatkan kemaslahatan untuk umat. والخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدد 6 والاختيار الخليفة وجعل الأمر بينهم شورى وكان هؤلاء 6 من أهل العلم والرأي. Kemudian pada berikutnya kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kemudian memilih ada 6 tokoh, 6 orang, yang 6 orang ini beliau pilih. Kemudian ismu ahlul halli wal aqdi, disebut sebagai ahlul halli wal aqdi, yang mereka ini adalah orang-orang yang terpilih karena keilmuan dan ketakwaan mereka kepada Allah. وحين كانت تقع نازلة كان الأمراء يفزعون إلى العلماء. فعلى سبيل المثال حينما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنزل به نازلة عظيمة لا يعرف كيف يتصرف فيها، كان يستدعي باب مدينة العلم سيدنا علي بن أبي طالب ويقول له حين يحسم الأمور بالعلم لا أبقاني الله في أرض لست فيها يا أبا الحسن. Bahwa kalau kita lihat dalam pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi
sesuatu masalah yang pelik yang luar biasa. Akan tetapi ternyata kemudian Sayyidina Umar bin Khattab langsung berjumpa, minta pendapat babu Madinatul Ilm, yaitu pintu gerbangnya kota ilmu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka setelah beliau memberikan wawasan pencerahan, maka terselesaikanlah masalah tersebut. وفي العصور الأولى بعد انقضاء عصر الخلافة الراشدة كان سيدنا عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين كان من العلماء، وكان العلماء يدخلون عليه ليعلموه فخرجوا من عنده وقد تعلموا منه. Kemudian setelah selesai pada era-era tersebut, maka kita kenal ada satu tokoh yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau termasuk adalah seorang ulama yang kemudian apa yang beliau kerjakan? Beliau mengundang para ulama untuk mengajari beliau banyak ilmu. Kemudian setelah itu, selesai daripada itu, kemudian para ulama juga pun mendapat istifadah, mendapatkan faedah ilmu daripada beliau. والأصل في علاقة الأمراء بالعلماء حديث من الأحاديث الكلية في هذا الدين، وهو من أحاديث الأربعين النووية بالمناسبة التي إن شاء الله سنرويها لكم في ختام المحاضرة بالسند المتصل. ما شاء الله. Bahwa beliau sampaikan, kita lihat hubungan antara para ulama dengan umara itu sudah ada dalilnya dari hadis yang itu dijelaskan secara kulli, secara detail maupun secara umum, yang itu kita dapatkan dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, dan hadis itu insyaallah akan beliau ijazahkan setelah hampir menjelang selesai acara kita insyaallah. هذا الحديث هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. Beliau menyampaikan satu hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, yang hadis tersebut menyatakan agama itu adalah nasihat. Kemudian ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Maka lillahi wa rasulih, karena Allah, untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk a'immatul Islam, untuk orang-orang pemimpin Islam, dan juga untuk orang awamnya. A'immatul muslimin fi hadzal hadits hum al-umara wan nasihuna lahum alladhina yulluna ilayhim bin nasiha hum al-ulama. Dalam hadis ini, maka yang disebut sebagai a'immah, pemimpinnya umat Islam, itulah umara. Dan kemudian yang memberikan nasihat itu adalah ulama. ثم وجدنا أن علماء المسلمين عبر العصور المختلفة كانت علاقتهم بالأمراء محصورة في النصيحة مع الأدب والالتزام بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج عنه. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, dalam beberapa dekade, kita lihat bagaimana hubungan antara ulama dan umara adalah ketika para ulama mendatangi umara, mereka memberikan nasihat dengan nasihat yang baik, dengan adab, disertai satu aturan yang paling baku, yaitu ketaatan kepada pemerintahan yang sah, dan tidak ada rencana sedikit pun untuk memberontak atau keluar daripada barisan mereka. لأن العالم لا ينافس الأمير ولكن يعاونه، فالعلاقة بينهما كعلاقة إحدى اليدين بالأخرى، كلاهما يعاون، كل واحدة منهما تعاون الأخرى ولا تعاكسها. Antara kedua pihak ini terjalin satu kerjasama yang bantu tolong menolong satu sama lain, seperti kedua belah tangan kanan dan kiri, yang keduanya bekerja sama memberikan manfaat dan saling melengkapi satu sama lain. والنصيحة بين العلماء والأمراء تكون في الغرف المغلقة وليس أمام الجماهير إلا من خلال المجالس النيابية التي هي مجالس النواب ومجالس الشعب التي تأخذ الطريق القانوني في سن القوانين والتشريعات. Ketika para ulama memberikan nasihat kepada para umara, maka nasihat ini disampaikan di tempat yang tertutup yang tak diketahui orang lain, kecuali kalau nasihat ini disampaikan untuk membeberkan, membuat, memutuskan satu perkara atau hukum yang ini dilaksanakan di DPR atau di Majelis Musyawarah Rakyat misalnya, maka itu dilakukan secara terbuka. بعض الأفكار الدينية المتطرفة
ظهرت في فترة من الفترات على الساحة ودعت إلى أن تكون العلاقة بين العالم والأمير علاقة عداء وليست علاقة صراع وليست علاقة تكامل ونصر مما ترتب عليه فساد عريض في البلاد والعباد. Dan kita temukan bahwa di akhir-akhir dekade sekarang kita temukan betapa banyak orang-orang dengan pendapat yang kaku, yang ekstrim, yang ingin menang sendiri. Kemudian hubungan antara mereka dengan ulama itu dengan umarok bukan hubungan yang mesra, tapi sebaliknya ilaqatul adawah, hubungan saling musuh-memusuhi. Jadi mereka ini menanamkan nilai-nilai permusuhan kepada pemerintah. ولا شك أن هذه العلاقة العدائية تمثل انحرافا خطيرا عن الإسلام الصحيح وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian hubungan yang tak bagus ini akhirnya menjadikan Islam ini atau ajaran Islam itu melenceng dari ajaran Islam yang semestinya. فالإسلام يحرص أشد الحرص على الاستقرار والأمن، أمن وأمان الشعوب الإسلامية وعدم شيوع الفوضى بين أبنائها. Kita lihat bagaimana ajaran Islam adalah dalam rangka menanamkan, membentuk masyarakat yang aman, yang tentram, yang tidak ada gejolak di situ, yang tidak ada permusuhan di situ. وجعل العلاقة بين العلماء والحكام علاقة صراع تشيع الفوضى في المجتمع. Dan kalau hubungan ini sudah dengan hubungan bermusuhan antara ulama dengan umara, maka itu akan menimbulkan chaos, menimbulkan keributan di antara masyarakat umum. والقرآن الكريم يقول محذرا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Padahal Al-Quran dengan sangat jelas telah menyatakan jangan kalian berselisih. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kalian akan menjadi umat yang terbelakang, kalian akan menjadi umat yang loser, menjadi umat yang gagal. Kemudian kalian tidak punya wibawa sama sekali di depan orang-orang atau umat yang lain. Wasbiru, dan sabarlah, kalian semuanya Allah beserta sabar. حينما وقعت المحنة للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن الكريم أعلن رأيه بصراحة ومع ذلك لم ينازع الحاكم ولم يخرج عليه التزاما بمنهج الإسلام في معاملة العلماء للأمراء. Ketika terjadi fitnah yang luar biasa yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, perbedaan antara beliau dengan pemerintah di saat itu, yang mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, sementara beliau tidak menyatakan Al-Quran sebagai makhluk. Maka beliau dengan jelas menyatakan pendapat beliau berbeda sama sekali dengan apa yang disampaikan pemerintah saat itu. Akan tetapi sekalipun berselisih beliau tidak ada niat untuk kemudian untuk menentang, tidak untuk keluar ataupun menjadi orang yang menentang pemerintahan yang resmi saat itu. مع أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان له قاعدة شعبية وكان محبوبا من الجماهير حتى قيل إن مشيعي جنازته نحو 100,000 مسلم، فكان من الممكن أن يستغل عواطف هذه الجماهير ضد الأمير لكنه لم يفعل. Dalam sejarah tercatat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau punya fans, beliau punya pengikut yang sangat banyak, yang kalau beliau bisa gunakan itu, beliau pengaruhi, kalau beliau punya hawa nafsu untuk memanfaatkan ini, maka niscaya beliau bisa memberontak. Bahkan saking banyaknya fans beliau atau pecinta beliau, ketika beliau meninggal, maka yang mengantarkan jenazah beliau sampai 100,000 orang. بل أكثر من ذلك دعا للأمير أن يسامحه الله عز وجل وقال في قاعدة عامة لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم لأن في صلاحه صلاح الأمة. Bahkan yang lebih hebat daripada itu, beliau tidak punya rasa dendam, juga tidak punya rasa ingin menduduki atau menggulingkan pemerintahan. Bahkan sebaliknya, beliau bahkan minta maaf atas apa yang terjadi, perbedaan pendapat, sampai beliau menyatakan kaidah beliau yang sangat luar biasa. Kalau beliau seperti ini, kalau saya atau kita punya satu doa yang diijabah oleh Allah, maka mintalah satu hal, mintalah pemerintah atau pemimpin yang jujur atau bertakwa.
ولماذا نذهب بعيدا والقرآن يقص علينا قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون حين أمرهما الله تعالى أن يذهبا إلى من؟ إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. يقول القرآن اذهبا إلى فرعون إنه طغى أي تجاوز الحد. ماذا نفعل مع هذا الذي طغى وتجاوز الحد؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Dan beliau menyampaikan, kenapa kita jauh-jauh melihat sejarah? Mari kita buka Al-Quran, kita baca bagaimana kisah antara Musa dan Harun alaihi wassalam, yang ketika beliau diutus untuk menyadarkan Fir'aun yang dengan perkataan yang sombong, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau berdua, berangkatlah kalian, temuilah Fir'aun, dan yang paling penting dikatakan oleh Allah, berbicaralah dengan Fir'aun itu dengan kata-kata yang lunak, dengan kata-kata yang lembut dan baik. Dengan itu diharapkan dia bisa mendapatkan pencerahan atau kesadaran. إنني أحذر أشد التحذير من أن ينتشر بين شبابنا هذا الفكر الذي يقوم على الإقصاء ويقوم على العدوان ويقوم على مصادمة الآخرين ممن ولاهم الله أمور المسلمين. Dan saya sangat berpesan, kata beliau, dan saya sangat melarang, betul-betul sangat melarang. Jangan sampai di antara kita muncul ada gerakan-gerakan yang menentang pemerintah, kemudian gerakan-gerakan untuk mengadu domba umat sehingga umat ini menjadi kacau. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه وأخبر أنه سيكون في آخر الزمان أمراء يستأثرون بحظوظ الدنيا. فقال الصحابة لو أدركنا هذا الزمان يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا تقاتلوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دامت شعائر الإسلام الظاهرة تعمل ولا تمنع. Di dalam riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam hadis beliau memberikan nubuah atau berita, kelak akan datang di satu masa di tengah umatku di mana para pemerintahnya mereka adalah orang yang bergelimang dengan kecintaan terhadap dunia. Kemudian dikatakan oleh para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami mendapati kondisi seperti ini, apakah boleh kami memerangi mereka? Beliau menjawab, tidak. Kalian tidak boleh memerangi mereka selama mereka mendirikan salat, melihat zahirnya zahir Islam, kemudian lihat bagaimana syiar-syiar Islam atau ajaran-ajaran Islam masih bisa dilakukan dengan bebas, maka kalian tetap tidak boleh untuk memerangi mereka. وفي عصور الإسلام الزاهرة كانت منزلة العلماء عند الأمراء منزلة كبيرة، حتى كان الأمراء يغدقون الأموال والعطايا والهبات على العلماء تشجيعا لهم على أداء رسالتهم العلمية. Dan kalau kita lihat betapa hubungan antara umara dengan ulama, kita lihat betapa di zaman dahulu dalam kisah-kisah terdahulu, para ulama itu bahkan mereka memberikan motivasi kepada para ulama dengan cara memberikan harta, memberikan bantuan finansial kepada mereka. Untuk apa? Untuk membangun bangsa dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan. وكان بعضهم إذا ألف كتابا في العلم أهداه للأمير فأعطاه الأمير بوزنه ذهبا تشجيعا على العلم. Dan di zaman dahulu, kalau ada seorang ulama mengarang kitab, kemudian kitab ini diserahkan kepada amir atau pemerintah, maka oleh pemerintah atau amir atau presiden saat itu misalnya, maka yang mengarang kitab itu diberikan upah, diberikan busyra, tali asih seberat emas, seberat kitab yang diberikan. Misalnya kitabnya 0,5 kilo, maka emasnya diberikan 0,5 kilo untuk memberikan motivasi ilmu kepada para ulama. وبسبب العلاقة هذه العلاقة المثالية بين الأمراء والعلماء تقدمت حضارة الإسلام وازدهرت. ففي عصر هارون الرشيد مثلا أمر العلماء أن يترجموا كتب اليونان والرومان القدماء، فوفدت إلينا
كتب كثيرة جدا في علوم المنطق والفلسفة أثرت الحركة العلمية في الإسلام. Dan berdasarkan sejarah atas hubungan yang ideal ini antara ulama dengan umawa, sebagaimana kita lihat sejarah tercatat pada masa era Khalifah Harun al-Rashid, betapa beliau memberikan tasjid atau motivasi kepada para ulama untuk mereka memajukan ilmu, sehingga ada di zaman itu halqatut tarjamah, era di mana saat itu para ulama mereka berlomba-lomba untuk menerjemahkan ilmu-ilmu pengetahuan, terutama yang mereka dapatkan dari filsafat Yunani kuno, baik itu ilmu mantik, ilmu logika maupun ilmu filsafat, juga itu yang bisa didapatkan dari negara-negara Romawi saat itu. في إحدى المرات إمام النووي رضي الله عنه كان من العلماء الصالحين، وكان العلماء الصالحون في كل زمان مفزع العلماء، مفزع الناس، ففزع الناس إليه يشكون ظلم الأمير، فذهب الإمام النووي إلى الأمير ونصحه بالحسنى أن يرفع الظلم عن الناس، فغضب الأمير وقال له اخرج من بلادي، فقال الإمام النووي سمعا وطاعة بعد أن أدى واجب النصيحة. Bahwa tercatat dalam sejarah bahwa banyak orang-orang saleh, dan Imam Nawawi termasuk orang-orang ulama dan orang saleh. Terjadi di zaman beliau betapa zalimnya, betapa tiraninya pemerintah saat itu. Kemudian banyaklah orang berbondong-bondong, berduyun-duyun, kemudian melaporkan kepada Imam Nawawi, kemudian supaya Imam Nawawi memberikan nasihat. Maka Imam Nawawi mendatangi penguasa saat itu, beliau berikan nasihat kepada mereka dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Kemudian ternyata sang pemerintah yang resmi ini, kemudian sang amir ini tak terima. Kemudian dia katakan bahwa keluar engkau dari negaraku ini. Apa jawab Imam Nawawi? Beliau menyatakan, saya siap perintah, saya laksanakan, saya taati kata-kata Anda setelah saya melaksanakan kewajiban saya menyampaikan nasihat kepada Anda. وكان سيدي الإمام الشيخ أحمد الدردير من علماء الأزهر الكبار المالكية، ولا تخلو مدرسة أو معهد إسلامي من دراسة كتابه الخريدة البهية في العقيدة وشرح الخريدة، هذه من كتب سيد أحمد الدردير. كان مفزع الناس في الأزهر الشريف إذا شكوا من الأمير ذهبوا إليه وقالوا عبارة مشهورة: اركب الحمارة واقضي العبارة. فيركب الشيخ الدردير حمارته ويذهب إلى قصر الأمير ويطلب منه أن يزيل شكوى الناس فيفعل. Maka kita lihat Syekh Ahmad Dardir, beliau termasuk ulama senior, ulama besar Azhar, yang beliau punya Al-Kharidah fi Tauhid, yang beliau memberikan penjelasan dan kitabnya masih banyak dipakai. Beliau termasuk mazhab Maliki. Maka saat itu pemerintah pun itu memberikan rasa takut kepada masyarakat. Kemudian mereka mengadu kepada Syekh Ahmad Dardir. Kemudian muncullah istilah slogan beliau, tunggangilah himar, kemudian sampaikanlah maksud hatimu. Maka beliau naik tunggangannya itu untuk menemui pemerintah saat itu, memberikan nasihat kepada mereka. هذه العلاقة المثالية بين العلماء والأمراء وتلك المحاورات والمناظرات والمذاكرات التي ذكرنا بعضها في كلمتنا كانت سببا في ازدهار حضارة الإسلام وفي قوة الدولة الإسلامية وفي قوة المسلمين وتغلبهم على أعدائهم. Hubungan yang ideal ini, hubungan yang mesra, hubungan yang baik, kasih sayang antara para ulama dan umara, inilah yang menjadikan negara-negara Islam. Kita lihat bagaimana khilafah Dawlatul Islamiyah, negara-negara Islam itu mencapai kemajuan yang sangat tinggi, mencapai kemakmuran yang luar biasa dikarenakan ada hubungan yang mesra antara para ulama dengan umara ini. وكما أدى العلماء دورهم في نصح الأمراء في حالة السلم، أدوا أيضا دورهم في نصح الأمراء في حالة الحرب. Sebagaimana para ulama menjalankan tugas mereka, apa tugas yang paling penting daripada ulama? Menyampaikan nasihat kepada para penguasa di saat-saat damai, tidak ada perang. Maka pun mereka melaksanakan tugas mereka. Ketika terjadi peperangan pun para ulama mendatangi umara untuk menyampaikan nasihat kepada mereka.
وموقف الإمام العز بن عبد السلام في نصحه للمماليك في حالة حرب وقتها ألا يأخذوا من الناس أموالا قبل أن يبيعوا بعض المتاع الذي يتمتع به الأمراء، يعني لا بد أن يشارك الأمراء أيضا في تحمل نفقات الحرب وليس الشعب وحده. Sultan al-Ilm Izzuddin Abdus Salam pada masa Ayyam Mamalik, yakni pada masa pemerintahan saat itu, maka ketika terjadi peperangan, maka beliau mendatangi pemerintah, kemudian beliau menyatakan bahwa derita dari hasil kesengsaraan dari dampak perang ini tidak boleh ditanggung oleh rakyat saja. Maka Anda para penguasa harus menyumbangkan harta-harta kalian supaya yang menanggung kesengsaraan perang itu bukan hanya rakyat, tapi Anda juga sebagai orang-orang yang berpangkat dan punya harta. بل التاريخ يحكي أن العلماء شاركوا الأمراء في الحرب بالفعل، حتى كان الإمام عز الدين بن عبد السلام يشارك في معركة المنصورة ضد الصليبيين، ونزل بنفسه المعركة وحمل السلاح ووقف أثناء هيجان الريح ومراكب الصليبيين في نهر النيل في مصر، وجعل يقول يا ريح خذيهم يا ريح خذيهم، حتى حدثت له كرامة من الله وهو عبد صالح، فجاءت الريح فكسرت مراكب الصليبيين فانهزموا في النهر. Sampai-sampai Al-Imam Izzuddin Abdus Salam sebagai ulama tidak hanya beliau memberikan nasihat, beliau bahkan terjun langsung ke peperangan itu. Terjadi dalam cerita perang salib antara orang-orang Islam dengan orang-orang Nasrani di saat itu di satu provinsi namanya Provinsi Mansurah. Kemudian datang pasukan-pasukan salib itu dengan apa? Dengan kapal-kapal mereka. Maka beliau berdiri di pinggir pantai, di pinggir laut. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, wahai angin, porak-porandakanlah mereka. Wahai angin, porak-porandakanlah mereka. Karena yang berdoa adalah Sultan al-Ilm, karena seorang ulama, seorang wali besar. Maka Allah ijabah doa beliau, maka porak-porandalah, angin datang dengan sangat kencang, kemudian menghancurkan dan memporak-porandakan kapal-kapal dari pasukan salib itu. ونقل هذا أيضا المشاركة في المعارك مع الأمراء عن الإمام أبي الحسن الشاذلي والإمام أحمد البدوي، وهما من أولياء الصالحين المشاهير في مصر رضي الله عنهما. شارك أيضا في معركة المنصورة، بل شارك في أسر لويس التاسع الفرنسي قائد الحملة. في نفس الزمن ya? نفس الزمن. نفس الزمن نفس الزمن. Bahkan Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, nah, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah, kemudian Al-Imam Ahmad Al-Badawi, dua ulama, dua wali besar yang ada di Mesir. Mereka berdua yang sezaman dengan Syekh Izzuddin Abdus Salam pun mereka ikut secara langsung berperang melawan Louis yang ke-9 yang dia berkuasa di tempat tersebut. Kemudian beliau ikut berperang bersama rakyat untuk mengenyahkan para penjajah. وعلماء الأزهر في العصر الحديث هم من قاوموا المحتل والمستعمر ووقفوا في داخل الجامع الأزهر وعطلوا الدروس ووقفوا في وجه المستعمر حتى أخرجوه من مصر. Dan para ulama Azhar di era-era kebelakangan ini, maka kita temukan betapa ketika terjadi penjajahan di Mesir, maka mereka berhenti mengajar, mereka liburkan mengajar, kemudian mereka berada di tengah-tengah Jamiatul Azhar itu, kemudian mereka memberikan orasi, memberikan pengaruh kepada masyarakat, sampai kemudian mereka mengenyahkan, mengusir para penjajah yang ada di Mesir saat itu. بل إن طالبا من سوريا كان يدرس في الأزهر في مصر اسمه سليمان الحلبي من حلب في سوريا، هو الذي قتل قائد الحملة الفرنسية حتى أعدموه في فرنسا، ولا يزال جسده ورفاته محفوظا في أحد المتاحف في فرنسا وهو متحف اللوفر. Sampai bahkan ada tercatat seorang mahasiswa dari Syria namanya Sulaiman Al-Halabi, datang dari provinsi Halab di Syria. Itu bahkan dia yang berhasil membunuh jenderal atau pemimpin pasukan yang ada di pasukan Prancis yang mereka menduduki Mesir dan Azhar.
maka beliau membunuhnya, kemudian beliau ditangkap, kemudian beliau hukum mati, dan bahkan sampai sekarang jasad beliau masih utuh dan masih ada di muthaf atau di museum di Louvre di Perancis. هذه صورة من حب العلماء لأوطانهم ومشاركتهم للأمراء في حماية الأوطان والدفاع عنها. حب الوطن ليس نشيدا وطنيا فقط، ولكنه عمل وحرص على مصلحة الوطن ورفعة شأنه بين الأوطان. Dan kisah-kisah ini, betapa para ulama itu adalah orang-orang yang sangat cinta dengan tanah air mereka. Maka beliau menyatakan betapa cinta tanah air itu bukan hanya nasyid, bukan hanya lagu-lagu, bukan hanya slogan-slogan saja, tapi oleh para ulama telah diberikan contoh yang betul-betul secara de facto faktanya bahwa mereka adalah orang-orang yang terjun langsung untuk membela bangsa dan negara mereka. وهذا ما فعله علماء الإسلام عبر العصور، ونرجو أن يفعله العلماء المسلمون في كل عصر، أن يكون بينهم تناصح وبينهم وبين الأمراء تناصح وتعاون على ما فيه مصلحة البلاد والعباد. Maka dekade demi dekade kita lihat dalam lintasan sejarah betapa ternyata para ulama telah memberikan kontribusi yang besar kepada umat dengan hubungan mereka yang ideal dengan para pemerintah. Maka kita berharap bahwa ulama Islam di seluruh dunia pun memberikan kontribusi kepada negara bangsa mereka serta kepada Islam. أرجو أن أكون قد وفقت في عرض بعض نقاط هذا الموضوع المهم، وهو التناصح والتذاكر بين العلماء والأمراء، والحمد لله رب العالمين. Dan saya berharap bahwa poin-poin yang saya sampaikan dalam muhadarah, dalam penyampaian kali ini adalah pesan-pesan yang ini saya sampaikan itu sampai kepada kita semua berupa nasihat yang baik, hubungan yang ideal, hubungan yang mesra antara para ulama dengan umara, dan ini yang saya sampaikan untuk saat ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Beliau tutup dengan puji Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kita dilangsungkan dulu materi kedua, nanti tolong jawabnya biar sekaligus. Ya. Persilakan untuk narasumber kedua Bapak Wahyudi menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Profesor Muhammad Ibrahim. Yang kami hormati dan kami cintai guru-guru kami, senior-senior. Saya merasa bahagia dan senang bisa duduk di sini, walaupun Ketua MUI mengundangnya dadakan. Kalau agak lama mungkin agak bisa ada ketepean. Jadi saya menyimak paparan Syekh beliau bahwa tidak mungkin saya menyampaikan di sini politik lokal. Saya akan menyampaikan NKRI dalam arti kebangsaan. Negara kita NKRI itu tidak bisa lupa atau tidak bisa lepas, karena berdirinya negara ini adalah